ya. Dagang syariah, ya. Pakaian syariah. Pekan ekonomi kita usahakanlah yang syar'i, ya. Dan alhamdulillah saya tidak pernah melihat orang bangkrut dan sengsara hidupnya karena dia bertransaksinya gaya hidup yang syar'i. Nah, saudara-saudara sekalian, pada intinya kita wajib memelihara diri kita dari hal-hal yang haram. Dua hal. Satu, bisa merusak akal pikiran kita. Yang kedua, akal dan jiwa kita. Yang kedua, bisa merusak fisik kita sendiri, ya. Di mana ilmu kesehatan membuktikan bahwa orang yang mengkonsumsi barang haram seperti khamar, rusak dia punya jasmaninya, ya. Kemudian yang kedua, kita menghindarkan diri barang-barang yang haram ini karena bisa membuat doa kita tidak dijabah oleh Allah. Nah, kalau hidup kita sudah tidak didengar doa-doanya oleh Allah, maka kecelakaan besar buat kita. Karena hidup kita ini penuh dengan masalah, maka masalah itu kita hadapi dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu caranya adalah dengan kekuatan doa. Tapi meskipun kita berdoa tapi hobi memakan orang haram, maka doa kita diabaikan. Nah, yang paling penting memelihara diri barang haram ini karena berkaitan dengan ibadah. Kalau kita terlalu hobi makan uang haram, barang-barang haram, materi-materi yang haram, maka doa kita tergantung antara langit dan bumi. Tidak akan sampai dalam buku catatan kita. Wallahu a'lam bishawab. Sekira demikian pengantar untuk saya. Mudah-mudahan ada kebaikan di dalamnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Dasat Latif untuk informasinya yang pastinya memberikan pencerahan kepada kita. Namun mohon izin Pak Ustadz, kita ingin ngobrol sebentar. Baru di kampungku nanti nih. Iya, mohon izin Pak Ustadz, kita ingin ngobrol sebentar, atau mungkin dari partisipan ya di live Zoom meeting kita ada yang ingin bertanya, juga boleh, nanti akan kami bantu untuk menyampaikan. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Yes. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ya, nanti akan kami sampaikan nih ya, langsung ke Pak Ustadz. Atau mungkin saya dulu nih Pak Ustadz pengen bertanya ke Pak Ustadz nih. Ya, ini kan silakan, Mbak. Dengan tema kita nih Pak Ustadz ya, halal itu indah. Ya. Yang dibawakan oleh Pak Ustadz barusan, begitu memberikan motivasi kepada kita semua bagaimana menerapkan hukum-hukum syar'i di kehidupan kita sehari-hari, termasuk bukan hanya dalam hal mungkin lifestyle ya Ustadz ya, termasuk juga dalam berdagang, untuk tetap jujur. Nah, pengen nanya nih Pak Ustadz, biasanya kan timbul godaan-godaan ya pada saat kayak seperti saat ini Pak Ustadz ya, sekarang kan masa-masa pandemi, mungkin banyak banget teman-teman yang tadinya mungkin tidak berbisnis, kemudian masuk ke dunia bisnis. Ingin mungkin mau mendapatkan keuntungan yang lumayan banyak, tapi tetap menyampaikan kepada pembeli apa-apa kelebihan yang dimiliki, tapi mungkin agak sedikit ragu untuk menyampaikan kekurangan dari produknya. Kira-kira itu hukumnya gimana Pak Ustadz? Kalau dalam Islam apakah boleh atau seperti apa Pak Ustadz? Nah, Islam tidak melarang berdagang. Bahkan silakan pelajari sejarah biografi para nabi. Umumnya nabi-nabi besar itu profesi mereka sebelum dilantik menjadi nabi dan rasul adalah pedagang. Islam tidak melarang kita berdagang. Nabiullah Muhammad SAW adalah pedagang, ya. Tetapi dagangnya tidak menghalalkan segala cara. Al-Quran kan mengabadikan soal dagang ini. Wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, tapi Allah haramkan riba. Mana yang dimaksud riba? Menipu pembeli. Contoh, ya, produk kemasannya baik, tapi dalamnya rusak. Itu haram, karena menipu pembeli. Maka mayoritas ulama fikih itu mengharamkan jual beli online. Kenapa? Sebab barangnya kita tidak lihat. Biasa foto, apalagi sekarang kamera 360, oh cantik betul. Kan banyak sekarang cewek itu, cowok setelah suami istri bunuh diri. Kenapa? Ketika di medsosnya cantik-cantik fotonya, ternyata foto 360 kameranya. Begitu kok ketemu langsung hancur mukanya. Jadi begini, maka kemasan-kemasan tidak boleh menipu pembelinya. Jangan sampai kemasannya baik, tapi isinya hancur. Ya, suatu kali